Halo Mas Bro dan agan-agan, selamat datang di channel saya, di channel Berburu Hobi. Kali ini kita kedatangan tamu 4030. Di belakang sana ada 3010 yang mungkin akan segera dilem biru. Kita akan kupas sedikit mengenai 4030, kekurangan dan kelebihannya apa saja. Saksikan video kami ini dari awal sampai akhir supaya akan gak gagal fokus. Untuk keterangannya ataupun saran yang akan mau sampaikan bisa coret-coret di kolom komentar. Oke, saksikan video kami dan salam antar Indonesia. Ini adalah MD 4030 dan yang di belakang sana itu 3010 yang akan kita rekondisi. Kenapa mau direkondisi? Karena kemarin itu dicelup di dalam air, akhirnya dia jadi error. Memang di dalam kemasan itu dia dibilang waterproof gitu kan, anti air, tapi ternyata jadi error. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang punya MD 3010, baiknya jangan dicelup di dalam air, biasa main di tanah sajalah, karena nanti dia akan seperti yang saya alami ini dia kuilnya itu kemasukan air. Jadi karena kuilnya kemasukan air akhirnya error. Ada komponen di dalam kuil itu ini ya, ini dia kemasukan air sehingga jadi tidak bisa dipakai lagi. Tapi nanti kita akan panggil teknisi untuk merekondisi supaya bisa dipakai lagi. Terus ini tembaga 0,5. Saya kira tadi dia ini gulungan aluminium, tapi ternyata memang dia gulungannya udah tembaga 0,5. Nanti juga ini kita akan perbaiki. Tapi sebelumnya di 4030 ini spoolnya kayaknya kurang besar ya, tidak seperti yang 30. Tapi mudah-mudahan ini nanti bisa kita compare ke yang ke 30. Kalau bisa di compare berarti bisa dipakai dua-duanya, bisa ganti-ganti. Cuma apabila nanti nggak bisa dipakai, ya mau nggak mau kita harus bikin spool baru. Di 4030 ini menurut saya sangat ideal, ketimbang yang di belakang sana si kuning, lebih enak ya. Karena dia di sini untuk sensitivity, disk, volume dan sen posisinya udah di luar. Beda dengan yang si kuning, dia posisi sensitivity-nya ada di dalam. Jadi untuk mengeset sensitivity itu agak susah, kita harus bongkar pasang casing. Terus kita akan putar-putar trim di dalam. Ini kita harus putar-putar karena posisinya di dalam. Diputar-putar pakai obeng trim. Dan yang paling menyebalkan lagi dari 3010 itu bunyi yang nggak karuan muncul. Jadi kalau kita angkat begini, dia 3010 tuh si kuning ada bunyi yang aneh-aneh, nggak jelas gitu. Dan biasanya habis begitu kita harus set ulang lagi potensi yang di dalam. Di 30 baterainya dia pakai 6 piece. Kalau yang di 40 dia harus pakai baterai yang kotak, cuma harus 2. Lumayan mahal ya, karena satu baterainya ini dia sekitar 30 ribuan, jadi ya 60 ribuan. Mudah-mudahan dia bisa tahan sampai dengan 4-5 harian. Ini masih nyala, cuma sudah nggak bisa berfungsi. Harus setting begini, ini agak ribet ya.
pointernya memang udah saya robah. Yang kemarin itu dia jadi pointer di sini. Ya kan saya berharap itu ya seperti 40, jadi potensinya dirubah. Padahal dia lebih mahal lubang ini. Nah ini memang udah ideal menurut saya, ideal karena dia udah di luar semua. Sensitivity-nya, volumenya, setnya udah di luar. Udah. Dari segi harga ini masih kisaran di bawah 500, lebih murah. Cuma mudah-mudahan ini nggak murahan, tapi nanti juga kita akan coba. Kalau memang nanti kurang maksimal ya kalau bisa kita rekondisi. Kalau hanya sekedar untuk mencoba-coba ya kita pakai aja dulu sebelum nanti kita beli yang agak lumayan harganya. Meskipun yang lokalan juga sudah banyak yang buat dan itu bagus-bagus juga ya. Ada satu poin penting yang saya lihat dari manual book. Kayaknya juga rekan-rekan juga udah mungkin yang beli baru pasti tahu di sini ya, ada manual book. Cuma di sini saya satu poin penting itu adalah always get permission before searching any site katanya. Jadi memang kita harus permisi kalau kita mau hunting, apalagi itu di situs-situs bersejarah. Ada baiknya kita juga menghargai kebijakan pemerintah. Terus di sini juga never destroy historical of archaeological treasure if you are not sure about the object you have found. Contact a museum or historical society in your area. Ya, kurang lebih itu yang menjadi poin-poin penting di panduannya. Jadi saya berharap juga para hunter untuk mematuhi dan kearifan lokal juga perlu menjadi pertimbangan khusus untuk para hunter. Dan apabila juga menemukan sesuatu yang memang itu bersejarah, saya menyarankan untuk melakukan koordinasi supaya benda-benda bersejarah ataupun peninggalan bersejarah itu dapat lestari, dapat dimuseumkan sehingga sangat berguna untuk masa depan putra-putra bangsa. Oke, kurang lebih sekian, sangat sederhana reviewnya. Kurang lebihnya nanti agan-agan bisa sampaikan di kolom komentar. Demikian dari saya. Kita akan hunting besok. Apa yang nanti akan kita dapatkan di luar sana, saya akan post di video saya selanjutnya. Oke, demikian dari saya dan salam Hunter Indonesia.